Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 1 Oktober sampai 15 Oktober 2023, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti biasa teman-teman, saya menawarkan produk saya ya. Ini ada garam yang udah didoakan, garam karoma. Ini manfaatnya untuk membersihkan aura negatif dan juga untuk membuka kelancaran rezeki ya. Ini bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah ya, dicampur dengan air pel, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Ini harganya 60 ribuan teman-teman. Dan ini ada madu karoma. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan ini juga untuk kelancaran rezeki. Harganya 100 ribu, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini minyak wangi aura, ini 50 ml, harganya 130 ribu, dan ini 30 ml, harganya 85 ribu ya. Ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan bagi kalian yang mau pesan ya, berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tua itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kelihatan kan ya. Kehidupan zodiak Sagittarius 1 Oktober sampai 15 Oktober 2023. Di sini banyak dari kalian yang mungkin akan istilahnya melakukan bisa melakukan perjalanan, bisa ya pergi ke tempat jauh, bisa, atau mungkin kalian itu seperti yang tadinya ingin membuka usaha seperti terlaksana, akan membuka usaha atau merintis usaha ya, seperti itu. Walaupun mungkin ini awalnya kecil dulu, tapi ini lama-lama akan jadi besar, tetapi memang butuh kesabaran, perjuangan, dan juga akan mengurangi istirahat kalian juga pastinya ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin kalian juga seperti akan memutuskan satu keputusan yang cukup besar dampaknya untuk kehidupan kalian, bisa tentang berkomitmen, atau mungkin pindah tempat, atau bisa juga seperti melepaskan orang yang toksik dalam kehidupan kalian, yang memang selama ini hanya membebani kalian saja ya, seperti itu. Bisa tentang siapapun atau tentang apapun. Dan di sini kan tuh sepertinya orang-orang yang memang semakin bisa menunjukkan kualitasmu, menunjukkan kemampuanmu ya, menunjukkan taring kalian seperti itu teman-teman. Tetapi di sini hati-hati, karena mungkin ada aja orang yang sepertinya kurang suka atau kurang senang melihat kalian lebih maju, lebih sukses, atau lebih terbuka pemikirannya. Ada aja orang yang ingin menjatuhkan mentalmu, meruntuhkan semangatmu, atau menjaga langkah-langkahmu. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Orang-orang yang kelihatannya mungkin baik belum tentu sebaik itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Dan di sini beberapa kalian juga seperti akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga, tetap ini masih ke pending, karena mungkin selama ini kan tuh sering sekali ada rasa was-was, rasa kurang percaya diri, rasa takut ini dan itu. Dan kalian juga sepertinya sering ada prasangka kurang baik terhadap seseorang, orang lain, terutama keluargamu yang benar-benar tulus kepadamu ya, atau bisa juga kepada Tuhan. Nah, jadi di sini harus diperbaiki ya cara pandangnya teman-teman. Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang tidak seperti kalian harapkan, misalnya ada kekecewaan nih ya tentang cinta, tentang apapun, jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Atau mungkin kalian tuh meminta sesuatu kepada keluargamu atau orang tuamu atau siapapun yang memang punya dampak besar dalam kehidupanmu ya, seperti itu. Mungkin mereka itu punya pemikiran yang lebih baik untuk kalian. Jadi seperti itu. Jadi di sini sepertinya memang harus ada pembelajaran diri untuk kalian menjadi orang-orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana dalam langkah atau dalam berpikir, dalam berucap, sehingga ini akan mempermudah langkah-langkahmu, mempermudah urusan kalian.
secara rezeki juga seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin di sini kalian tuh sepertinya akan menunjukkan kemampuanmu, dan ini akan merubah hidupmu ke arah yang lebih baik lagi, lebih mapan lagi. Mungkin ada satu atau harapan kalian yang berhubungan dengan komitmen, atau mungkin berhubungan dengan pekerjaanmu, usahamu, atau rezekimu, akan ada yang kesampaian. Jadi di sini tetap menjadi orang-orang yang bersyukur, rendah hati ya, dan tetap menjadi orang-orang yang bijaksana dalam jangan gerasa gerusu, dan jangan mudah terpengaruh dengan keadaan atau pengaruh dari orang lain yang memang tidak baik untukmu. Dan jaga kesehatan kalian, kan di sini rentan sekali sakit yang berhubungan dengan demam ya, batuk pilek, dan juga seperti darah tinggi atau darah rendah, dan sering ada vertigo. Jadi harus hati-hati teman-teman, terutama asam lambung juga. Benar-benar dijaga kesehatannya, jaga pola makannya, pola tidurnya, jangan banyak pikiran sehingga mengganggu pola tidur kalian yang mungkin kurang teratur seperti, atau mungkin sering kurang tidur ya, seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas keuangan. Kita ngebahas keuangan ya. Untuk kalian zodiak Sagittarius, 1 Oktober sampai 15 Oktober 2023. Nah, di sini keuangannya sepertinya akan ada perkembangan dalam kehidupanmu tentang keuangan. Walaupun mungkin di sini awalnya sering sekali ada cobaan ya. Cobaan ini bisa tentang kecerobohanmu sendiri, atau mungkin tentang apapun yang kalian upayakan. Ini ada aja yang menjegal kalian, ada aja halangannya, ada aja kekecewaan karena mungkin tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi di sini ketika kalian udah mulai rileks, mulai tenang, bisa istilahnya menguasai diri kalian, menguasai emosimu, semakin bijaksana. Karena seperti orang-orang yang memang akan dikasih anugerah oleh Tuhan. Ini ada dua ya teman-teman. Jadi ini anugerah ini bisa tentang rezeki. Rezeki ini akan datang kepadamu, tapi ini mungkin berhubungan dengan kerjasama dengan seseorang. Baik kalian yang saat ini ada project, atau mungkin ada usaha, atau mungkin ada apapun yang mau berhubungan dengan kerjasama, ini seperti akan ada yang mendapatkan rezeki besar dari kerjasama kalian, saling menguntungkan. Tapi ada juga yang akan mendapatkan keberlimpahan rezeki, tapi mungkin ini awalnya enggak terlalu banyak dulu ya teman-teman. Jadi ketika kalian mengupayakan sesuatu, entah tentang usaha kalian, entah tentang pekerjaanmu, atau tentang apapun yang kalian upayakan, ini bisa tentang kalian tuh punya usaha sendiri mungkin ya. Awalnya pelan-pelan, tapi lama-lama kelihatan perkembangannya, dan hasilnya juga semakin banyak untuk kedepannya. Walaupun mungkin saat ini masih kelihatan kecil aja ya, seperti itu. Tapi ada juga yang akan mendapatkan sepertinya keberlimpahan rezeki, tapi ini seperti dari skill kalian atau kemampuan kalian. Contoh misalkan itu ahli di bidang pengobatan, ahli di bidang nyanyi, ahli di bidang melukis, contoh ya, ahli di bidang terapi. Ini akan mendapatkan berkah rezeki itu dari sini. Nah, dari kemampuanmu teman-teman ya. Dan mungkin beberapa kalian juga seperti berkah rezekinya berhubungan dengan akan bertemu dengan jodoh atau cinta sejati kalian. Atau mungkin ada yang ingin memutuskan atau akan memutuskan pernikahan ya dengan seseorang. Seperti itu teman-teman ya. Ini bisa untuk bulan Oktober ya, kencang bulan Oktober ya, tapi ada juga yang mungkin sekitar bulan Oktober, November, pertengahan, seperti itu. Kita ngebahas asmara ya. Maaf ya. Aduh. Angin. Maaf ya teman-teman. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Ini udah disapel ya, udah doakan ya, nggak dipilih-pilih. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini seperti ada rezeki besar, benar-benar pemberian Tuhan atau anugerah dari Tuhan, dari semesta,
Untuk kalian ini bisa berhubungan dengan ada yang mengajak kerjasama, atau ada rezeki yang tidak pernah kalian duga. Ini tentang project, atau mungkin ada orderan, atau rezeki apapun pekerjaan, rezeki itu lancar aja gitu ya. Tapi bisa juga tentang kalian ini seperti mendapatkan kesuksesan atau berhubungan dengan ada harapan kalian yang akan tercapai, misalnya ingin punya rumah atau mungkin ingin menjual rumah ya, seperti itu. Atau bisa juga tentang ingin punya anak, ini ada kabar kehamilan. Jadi ini seperti keberlimpahan rezeki dan akan membuahkan keharmonisan gitu teman-teman ya. Jadi harus bersyukur, banyak-banyak berdoa, bersyukur, dan berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single. Untuk kalian zodiak Sagittarius ini sepertinya walaupun mungkin ya hati kalian itu sering tersakiti, jiwa kalian tuh kadang-kadang sering sekali merasakan kelelahan dengan kehidupan ini. Kok belum menemukan orang yang terbaik untukmu, belum menemukan orang yang tulus untukmu, belum menemukan kehidupan yang memang kalian harapkan. Mungkin kalian belum punya pekerjaan, atau mungkin usaha apapun yang kalian upayakan ini kok stuck terus gitu ya. Seperti itu. Tapi justru disinilah proses kehidupan kalian yang akan membuat tentu menjadi orang-orang yang memang bersinar atau tangguh di bidang kalian masing-masing teman-teman. Ini lebih ke kehidupan saya melihatnya ya. Dan mungkin beberapa kalian itu seperti akan menjadi seseorang yang memang disegani. Ini bisa udah terjadi, tapi bisa juga mungkin nantinya ke depannya disegani. Itu bisa tentang punya kedudukan tertentu, atau usaha apapun yang kalian upayakan ini sukses, atau mungkin sepertinya rezeki kalian itu seperti terbuka lancar. Tapi mungkin bisa di bulan ini, tapi bisa juga bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember. Jadi mungkin akhir tahun itu kelihatan banget hasilnya gitu ya. Tapi di sini kartu seperti orang-orang yang memang diproses, tapi ada juga yang memang udah dapatkan bulan ini. Nah, seperti itu. Secara asmara, kalian itu seperti orang-orang yang memang udah bisa memilah dan memilih mana sih yang terbaik untukmu, ya kan? Karena bagi kalian yang memang istilahnya orang ini hanya membuat kalian tuh merasa tersakiti, terjolimi, atau merasa banyak sekali dimanfaatkan, kalian ini udah bisa melepaskan. Jadi ketika kalian istilahnya udah bisa bertindak tegas untuk kebahagiaan kalian sendiri, dan itu tidak memberikan orang lain ya, karena orang lain itu hanya membebanimu saja. Jadi intinya dilepaskan. Jadi kalian itu seperti orang-orang yang memang bisa melihat ini orang ini bisa saling mendukung ini dengan aku. Jadi kalian itu lebih condong ke situ. Jadi mungkin awalnya ya teman-teman kalian ini lebih fokus ke penampilan atau fisik, tapi sekarang tuh lebih ke bagaimana cara orang itu memperlakukan kalian dengan sangat baik dan bisa bekerja sama enggak dengan kalian. Seperti itu, udah seperti itu sih pemikirannya, udah lebih dewasa atau lebih maju menurut saya. Karena fisik itu mungkin bagus, tapi kadang-kadang fisik itu bisa luntur. Kalau kita ketemu orang yang pas, yang bisa bekerja sama dengan kita, kan itu lebih baik untuk kehidupan kita ya, secara jiwa, pikiran juga. Seperti itu teman-teman. Dan kita ngebahas asmara yang berpasangan ya. Ini asmara yang single parent laki-laki dulu. Sepertinya akan ada pertemuan dengan belahan jiwa kalian. Baik teman-teman, ya udah saatnya ketemu dengan jodoh ya. Mungkin udah saatnya akan mendapatkan istilahnya pernikahan yang memang kalian harapkan. Ketemu jodoh dengan yang kalian impikan ya, yang terbaik untuk kalian, yang Tuhan berikan untukmu. Tapi mungkin di sini ada yang memang satu pilihan aja, tapi ada juga yang dua pilihan. Jadi pakai intuisi kalian, mana yang memang istilahnya membuat kalian tuh merasa kayaknya ini jodoh saya. Tetapi biasanya kalau kita terus memohon sama Tuhan, meminta mana yang terbaik untuk kita, itu dikasih ya firasat mana yang paling condong di hati kita. Atau kadang-kadang kita nggak memilih dia nih, tapi orang ini terbaik untuk kita, kita memilihnya si B. Nah, si B ini kita merasa cocok, tapi kalau menurut Tuhan itu nggak bagus buat kita, itu pasti ada jalannya untuk kita itu nggak bersama dengan dia. Itu udah pasti ya kalau menurut saya. Itu biasanya seperti itu kalau memang jodohnya. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya banyak dari kalian yang memang udah merasa lelah dengan banyak sekali cobaan dalam kehidupanmu, ketemu orang yang toksik,
pasangan yang memanfaatkan, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang mengambil keuntungan darimu. Seperti ada kelelahan, tapi ada juga yang memang sepertinya kalian tuh ketergantungan dengan seseorang atau dengan pemikiranmu yang salah. Bisa juga tentang ketergantungan dengan sesuatu ya, dengan sesuatu lah intinya. Apapun itu kalian yang lebih tahu. Tetapi di sini ketika kalian berpikir lebih tenang, dan kalaupun ada permasalahan dalam kehidupanmu, dalam hubunganmu, kalian tuh bisa melewatinya dengan kesabaran dan ketenangan. Pada akhirnya Tuhan tuh akan memberikan jalan untuk kalian yang terbaik untukmu. Kan itu dikasih kesadaran oleh Tuhan apa yang harus kalian lakukan itu, dikasih kesadaran oleh Tuhan yang harus dilakukan oleh kalian itu apa gitu loh. Kok belibet banget ya, ini berat banget energinya teman-teman. Jadi kalian tuh sepertinya dikasih kesadaran, misalnya ini akan dibawa ke untuk jangka panjang atau enggak nih hubungan ini, bisa juga seperti itu. Terus orang ini baik atau enggaknya diperlihatkan oleh Tuhan. Jadi kan tuh seperti dikasih kesadaran dan benar-benar melihat, dan udah melihat dikasih kesadaran juga. Kadang-kadang kita udah melihat tapi nggak sadar-sadar, kan banyak yang seperti itu ya, tapi dikasih lihat dan dikasih kesadaran juga. Nah seperti itu. Jadi ini sebenarnya cobaan hidup, tapi kalau kalian tulus melewatinya, tulus menerima ini, dan juga berintrospeksi diri, ini akan membawa kalian menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya, bertemu dengan orang yang terbaik untukmu. Karena sebenarnya yang kelihatan indah itu hanya cobaan untukmu, seperti untuk saat ini ya, seperti itu. Atau mungkin udah berjalan antara 1 tahun kurang lebih seperti itu. Itu aja teman-teman ya, sukses terus ya, dan menjadi orang-orang yang memang tulus menjalani kehidupan ini, tetap bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah.